Tolong aku. Dengarkan dulu penjelasanku. Aduh, kamu... Jangan. Kita begini sepanjang malam. Kamu masih punya tenaga. Siapa kamu? Di mana ini? Apa yang kau perbuat denganku? Dengar ya. Ada yang kasih kamu obat di minumanmu. Berani sekali kamu minum, silang cangkir denganku. Dan memaksa tidur denganmu. Gak mungkin, masa aku duluan yang mulai? Aku jujur harus tanggung jawab dengan pernikahanku. Mulai hari ini, kamu suamiku. Hei, bilang saja, gimana tanggung jawabmu padaku? Yang benar saja, kamu yang ambil keuntungan masih tanyakan tanggung jawab. Tentu bukan. Aku kasih kamu hal yang berharga. Yang paling berharga dalam hidupku. Bukan cuma tanggung jawab. Kamu juga memukulku. Memang, wanita itu masalah. Brengsek kamu. Kapan kamu sembunyikan pisau ini? Itu sama sekali bukan urusanmu. Oke, bukan urusanku. Bisa nggak? Ambilkan bajuku. Kulawan kamu sampai mati. Giok ini mahal sekali. Jangan dibuang ya. Hadiah buatmu. Kejadian semalam simpan sendiri saja. Lagi pula, aku akan buat perhitungan denganmu. Karya Kak Chandra memang yang terindah ya. Seperti patung welas asih, buatnya kurang dari 5 menit. Benar Kak Chandra, karyamu sebanding dengan Suhu Giok, Raja Naga Industri Pahat Giok. Baiklah, hati-hati. Jangan buat aku mati dengan pujian kalian. Ayah, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Kubalaskan dendamku. Akan kubalas dendamku. Ini identitasku sebagai Raja Naga terungkap. Menarik musuh lamaku. Chandra, mulai sekarang kamulah Raja Naga. Berjanjilah, kamu harus hidup dengan baik. Jangan ungkap identitasmu. Berjanjilah. Berjanjilah. Ayah! Ayah! Siapa yang melakukannya? Chandra, lari, cepat lari, lari. Ayah! Lari. Ayah! Kak Chandra, kenapa? Fokus sekali. Medali Raja Naga. Kak Chandra, apa kamu ini Raja Naga yang melegenda? Bicara apa? Kalau aku Raja Naga, apa aku ke Diansari membangun bisnis kecil seperti ini? Mana mungkin? Di hatiku, Kak Chandra lebih hebat dari Raja Naga. Benar. Benar sekali. Oh iya, Kak Chandra, anak gadis tertua desa Megi hari ini terlihat di depan toko. Kamu pasti salah. Oh, tidak mungkin. Aku ingat, itu gadis dari keluarga Coki desa Megi. Aku juga dengar kalau dia mencium pria di gang kecil semalam tadi. Nah, itu benar. Sepertinya benar yang dibilang sama Susi.
Juju? Aku nggak kenal. Nggak mungkin, Kak. Nggak kenal Juju. Dia yang tercantik di Diansari. Kira-kira pria beruntung mana ya yang disukai oleh Juju? Aku sih nggak tahu. Lagi pula semalam dia dan pria itu berciuman di dalam gang. Mereka berciuman, dan menghilang. Oh, Kakak, semalam kamu kan berjualan di gang itu. Apa kamu orang yang diracuni dengan ciuman Juju? Sudahlah, jangan bicara lagi. Mana mungkin orang itu adalah Kak Chandra? Benar, mana mungkin Kak Chandra keluar cari wanita? Kalau iya, dia pasti cari Kak Dewi. Tapi, Kak Chandra, kenapa ada bau wanita di tubuhmu? Bau wanita apanya? Aromamu. Bekas ciuman. Chandra, kamu buat apa semalam? Bekas apa? Ini tuh bekas gigitan nyamuk. Nah, itu dia. Betul. Udahlah, Dewi. Bajuku nanti hancur. Aku nggak peduli, nanti aku periksa kamu lagi. Ini masih siang. Kamu mau periksa apa? Periksa kamu buat pastikan kau nggak buat apa-apa. Cepat ke sini. Wah, Nona Juju di sini. Nona Juju, aku nggak tahu mau apa Anda kesini. Aku cari seseorang. Cari orang ya? Siapa? Aku kesini cari dia. Nona Juju, aku nggak tahu kamu mau apa kesini. Aku mau jumpa seseorang. Cari orang ya? Siapa ya? Aku kesini. Juju, pernikahan ini diatur klan untukmu. Sulit bagiku. Dapatkan kesempatan ini. Kamu berkemaslah. Besok pagi, kamu tinggalkan desa ini dan menikah. Aku nggak mau. Biar aku yang memutuskan pernikahanku. Omong kosong. Karena kamu melawan keputusan klan. Jangan salahkan aku. Membawa aturan klan. Mau peraturan klan atau ujian, aku akan hadapi. Aku mau jumpa dia. Mau apa dengan Kak Chandra? Bukan urusanmu. Hah? Di mana dia? Kakak, hei, jangan sembunyi. Nona Juju mau berjumpa denganmu. Ayo. Aku juga tahu. Nona Juju ya kan, kamu berpakaian. Aku hampir. Kamu mau beli batu kasar ya? Silakan pergi dulu. Aku bukan mau beli, tapi mau jumpa kamu. Nona Juju, Sudah kujelaskan semuanya pagi ini kan? Yang terjadi pada kita, kesalahan yang indah. kesalahan. Indah? Chandra! Dalam aturan klan, kamu pria pertamaku. Kamu harus menikahiku, kecuali kamu mau mati. Nona Juju, kamu anak kades desa Megi. Dan aku cuma penjual kecil di desa. Mau menikahiku? Kamu memanfaatkanku sebagai perisai, iya kan? Aku orang yang gak suka masalah. Aku nggak minta kamu jadi perisai kok. Aku cuma mau kamu menolongku melewati ujian. Itu... Aku gak bisa melihat wanita menangis. Ya, sudah. Sekarang aku gak lihat. Kamu? Kamu? Brengsek! Aku gak minta tolong lagi. Anggap aja semalam aku dengan babi. Koko, kamu nggak mau nolong Nona Juju? Kakak, aku dengar aturan desa Megi ketat sekali. Kalau ada yang berhubungan sebelum menikah, ditenggelamkan di kandang babi. Kemudian dihapus dari pohon keluarga. Kak Chandra, peraturan desa Megi ketat sekali. Baiklah, kalian kerja keras dulu. Ayo cepat. Aku mau cari batu yang kasar. Kalian jaga tokonya. Taruhan bersihkan toko 3 hari. Kalau dia nggak pergi untuk cari batu kasar. Taruhan cuci kaos 5 hari. Kalau dia jumpa Nona Juju.
Kalian pikir kalian pintar? Semuanya diam. Ya, sepertinya mereka wanita klan desa Megi. Juju sudah melawan perintah klan. Menurut aturan klan, dia harus lewati 3 ujian. Sekarang, ujian dimulai. Andre, kamu akan melawan Juju. Baiklah, kakek. Andre, dia itu anak muda yang berbakat. Semudah itu dia sudah menangkan 5 kompetisi giok. Dan dia juga cucu dari tetua yang menurunkan ilmunya padanya. Kemampuan Juju biasa saja, dia pasti kalah kali ini. Ah, Juju, semudah itu untuk apa lawan Kades? Itu kan cari masalah namanya. Aku siap. Baiklah, sekarang ujiannya dimulai. Babak pertama, penilaian giok. Tangan kalian gak boleh menyentuh gioknya. Gunakan mata saja untuk penentuan giok. Sesudah memotong batu, penilaian tertinggilah yang akan menang. Sekarang ujian dimulai. Babak pertama, penilaian giok. Kenapa penilaian giok? Ku dengar keahlian Andre memotong batu, bukan menilai. Aku sudah memilih. Giok air nilainya 20 juta. Dia mampu, tapi gak terlalu. Adik Juju, gimana kalau nyerah saja? Sebagai anggota klan dan anak kepala desa, sudah tugasmu mengabdi untuk desa ini. Aku bisa mengabdi untuk klan, tapi bukan demi kepentinganmu. Yang ini retak, bukan ini. Yang ini cangkangnya segar. Kelihatannya ini giok hijau, ambil saja. Cangkang yang ini seperti giok kulit tipis. Aku sudah pilih. Yang ini. Dia akan kalah. Potong batunya. Aduh dia itu. Milik Andre, giok es hijau lengket. Hasilnya, kelas menengah. Nilainya 20 juta. Jujur, aku sudah potong punyaku. Gimana punyamu? Giok hijau kering dengan warna yang kuat. Tidak tembus cahaya. Nilainya 3 juta. Jujur, kamu kalah. Kenapa, Juju? Masih ada 2 babak lagi. Lanjutkan. Oke, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Di ujian kedua, akan kubuat kamu menyesal. Ujian kedua, pahat giok. Gunakan bahan yang sama, jumlah yang sama. Yang menghasilkan pahatan tercantik akan menang. Ayolah, aku siap. Adik Juju, kenapa lakukan ini? Sebagai orang desa, suatu kehormatan. Untuk mengabdi, harusnya kamu senang. Jangan kira aku nggak tahu rencanamu. Begitu nikah, desa ini akan kamu kuasai. Aku nggak mau itu. Kamu nggak tahu yang baik. Baiklah, aku tidak akan ragu mengalahkanmu. Untuk ujian kedua, biar adikku saja, Andi. Itu dia. Kenapa Andi? Katanya Andi murid Raja Naga. Dengan teknik pahatan pisau. Dengan pisau teknik apa itu? Katanya Andi diwariskan kemampuan Raja Naga yang unik. Pergelangan tangannya kuat. Belum ada saingan yang sepadan. Kali ini, apa aku akan kalah? Pahat giok, dimulai. Maafkan aku. Tanganku kuat. Serpiannya mengenai tanganmu. Kamu nggak apa-apa? Ada apa ini? Merusak dan menyakiti orang lain. Memalukan leluhur. Kamu memalukan. Leluhur. Siapa kamu? Berani mengajariku? Aku cuma pemilik toko giok kecil. Jadi, kamu cuma tukang jual batu ya? Selain batu kasar, aku punya sedikit kemampuan pahat. Gak penting jual batu atau batu pahat. Apa? Kamu mau memihaknya? Itu benar. Kamu ini cuma penjual kecil yang bisa didapat di seluruh desa. Gimana kamu mau menolong Juju? Ya ampun, jangan buat masalah. Untuk apa kesini? Kamu bilang kamu gak mau. Aku bawakan kamu sesuatu. Kamu tinggalkan di tempatku. Ini ujian klan. Kamu sudah menerobos. Nanti dihukum. Cepat pergi. Mau pergi? Sudah terlambat. Sesuai aturan klan. Yang menerobos ganggu ujian, kakinya harus dipotong dan diusir sebagai peringatan. Kak Andi, dia nggak sengaja.
Apa bisa tolong lepaskan dia? Gimana kalau kamu bakalan menikah? Sebelum menikah, 1 malam dulu denganku. Kamu gak tahu malu. Jangan khawatir, tinggalkan sisanya kepadaku. Andi dan Andre cucu tetua yang terhebat. Kemampuan tarung batu mereka diturunkan dari tetua. Kamu gak akan bisa menang. Cepat pergi. Aku sudah datang. Aku nggak mau pergi. Lagi pula, Jojo, ingat 2 hal. Yang pertama, pria yang berdiri di depanmu kuat sekali. Yang kedua, ingat hal yang pertama. Aku ambil babak kedua, menggantikan Jojo, melawan dia. Apa? Mau menggantikannya? Nggak lihat tersisa 1 potongan lagi. Kamu kira bisa menang sekali potong? Kenapa? Kamu takut? Baiklah, jangan bertarung untuknya. Lagi pula, kalau kamu kalah, aku mau 1 tanganmu. Jangan setujui. Andi belajar pahat dari Raja Naga. Kamu jangan menantangnya. Kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf. Kemudian, berlutut padanya mengakui kesalahan. Apa dia cari perhatianku? Baiklah, kuterima. Cepat mulai. Aku nggak sabar mau ambil tanganmu. Kau yakin? Nggak bakalan kalah. Aku ini nggak bisa kalah dengan kemampuan Raja Naga. Kecuali Raja Naga sendiri yang datang. Aku nggak mungkin kalah. Kau sendiri yang bilang ya. Tepati kata-katamu. Chandra, jangan lakukan. Kalau kamu kalah, 1 tanganmu akan dipotong. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Kuperingatkan ya. Cuma sekali potong. Kalau kalah, kupotong tanganmu. Untuk kalian, sekali potong. Itu sudah cukup. Sombong kamu. Sekali potong, kamu kira bisa selesai kalau belum dibuka? Kalau bisa, kusebut kamu ayahku. Aku nggak punya anak sepertimu. Itu. Ya ampun, sama sekali gak bergerak. Kukira hebat sekali. Cuma gonggongan tanpa gigitan. Batunya nggak bergerak. Sudah potong batunya. Hah? Lihat itu, dia gagal memotongnya. Chandra, ada apa? Jangan buru-buru. Tunggu saja dan lihat. Tunggu saja dan lihat. Nggak mungkin. Ini penjinak naga dan suhu bangau. Nggak mungkin. Siapa kamu? Sudah kubilang, aku cuma pemilik toko giok kecil. Kamu... Dik, kamu nggak apa-apa. Aku kalah. Tepati janjimu. Adikku terluka. Hormati kami. Lepaskan dia. Waktu dia merusak untuk menyakitinya, apa berpikir melepaskannya? Lagi pula, kamu siapa? Kenapa harus kuhormati? Ini desa Mege. Orang kami di mana-mana. Kalau sesuatu terjadi padanya, jangan berharap tinggalkan desa ini. Apakah ini ancaman? Maaf, aku nggak percaya. Tunggu. Apalagi, aku tantang yang muda. Sekarang ada yang tua. Jojo, jangan lupa, ini uji klan. Ada 3 babak dalam uji klan. Meski kamu menang kali ini, masih ada 1 menang 1 kalah. Kamu belum melewati ujiannya. Aku mengerti. Chandra, kamu... Baiklah kalau begitu maumu. Kalau Nona Juju lewati uji klan, bukan cuma nggak memaksanya menikah, tapi juga mengungkap dalang ini semua. Baiklah, kalau begitu ayo mulai babak ketiga. Uji klan, babak ketiga. Memotong batu. Yang memotong batu dengan nilai tertinggi adalah pemenangnya. Berani kamu sakiti adikku. Kubuat kamu mati menyedihkan. Begitu juga denganmu. Menyakiti orang-orangku, gak kubiarkan kamu lolos. Keranjang ini penuh dengan batu tambang. Belum ada yang menyentuhnya. Tapi orang ini separuh hidupnya dihabiskan untuk bekerja di tambang. Hebat sekali pengalaman dan kemampuan mereka. Kamu yakin? Katanya, dewa saja nggak bisa menilai giok.
Lucunya, aku lebih baik dari dewa. Kenapa aku nggak sadar ya kalau pria ini narsis? Apa dia yakin ya? Adik, aku sudah 20 tahun di tambang ini. Aku sangat kenal giok. Aku tahu betul jenis batu kasar apa menghasilkan giok apa. Pilihanmu bermutu rendah. Pasti kalah. Oh begitu ya? Aku mau lihat apa yang bisa kamu potong. Kalau begitu kupastikan kamu kalah. Giok padat. Pencapaian yang lihat luar itu. biasa. Aku Luar juga mau. biasa. Ini adalah giok air, giok hijau. Juga disebut giok padat. Giok terbaik dari semua giok. Kau pasti kalah. Begitu ya? Coba buka matamu dan lihatlah baik-baik. Hijau, warnanya hijau. Ini giok imperial. Apa? Gak mungkin, gak mungkin. Kamu bisa potong giok imperial. Wow, dia hebat sekali. Chandra, kamu hebat sekali. Ini giok termahal. Kita pasti menang. Mudah sekali. Yang kupotong, giok imperial kaca. Kamu kalah di babak ini. Gimana bisa? Penjual kecil bisa memotong giok lebih baik dariku? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Tetua, dari 3 babak, kami menang 2 kali. Mau bilang apa lagi? Jujur, selamat karena berhasil melewati tes klan. Mulai sekarang dan seterusnya, aku nggak lagi memaksamu menikah. Lalu, siapa orang di balik semua ini? Itu bukanlah masalah. Orang ini bukan orang sembarangan. Semua ini direncanakan Sile. Sile? Chandra, berhenti. Nona Juju, kamu menyuruhku membantumu di tes klan. Sekarang kamu sudah berhasil. Kenapa masih mengikutiku? Kamu sudah bantu aku mau berterima kasih sama kamu. Itu tidak perlu. Ketua Asosiasi Pedagang Giok dalam masalah besar. Aku nggak mau ikut campur. Paham? Gunungnya tinggi dan sungainya jauh. Nggak akan ketemu kamu lagi. Kamu? Chandra! Kamu memaksa aku melakukan ini. Bibi, aku pulang. Juju, kenapa kamu di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Hei, kenapa bicara seperti itu? Juju, kesini dengan hadiah dan bahkan membawakan banyak suplemen. Kamu harusnya bicara sopan. Tunggu sebentar, Bibi, dengarkan ya. Sudahlah. Aku. Juju sudah kasih tahu aku tentang kondisi kamu. Chandra, kamu ini pria, harus tanggung jawab. Bibi, masalah ini, aku juga korban. Gak masuk akal. Apa itu kalimat yang diucapkan pria? Kamu gak tanggung jawab. Bibi, yang Chandra bilang juga gak ada salahnya sih. Aku juga bertanggung jawab soal masalah ini. Kalau dia gak bersedia, lupakan saja. Juju, jangan khawatir. Akan kuurus masalah ini untukmu. Bibi, kamu sangat baik. Jangan, Bibi. Ramuan ajaib apa yang dia kasih ke kamu? Aku keponakanmu. Jangan jadi pengkhianat. Dasar. Apa barusan kamu mengabaikan yang kukatakan padamu, ha? Bibi, jangan marah. Kalau dia gak mau ada aku bisa pergi. Pakai suplemen ini untuk menyehatkan tubuhmu ya. Jangan buru-buru pergi. Kamu ini, Juju udah datang jauh-jauh ke sini. Kamu akan antar dia pulang kan? Bibi, kamu lupa. Kenapa kita ke sini? Aku lupa. Tapi orang gak selalu hidup di masa lalu. Orang tuamu di surga gak mau juga lihat kamu hidup begini. Aku paham. Aku bisa pergi dan menemui Xavier untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau sudah beres, kita impas. Setuju. Tapi ini urusanku sendiri. Aku juga mau pergi.
Kamu kurus krempeng seperti ayam. Tunggu saja di rumah. Bibi sudah setuju kok. Jadi aku harus pergi. Kau nggak boleh ninggalin aku. Aku bilang enggak ya enggak. Kamu tetap di rumah. Kalau kamu ikut, aku akan khawatir dan harus menjagamu. Ngerepotin. Bibi, dia merundungku. Chandra, jangan rundung Juju seperti itu. Kalau Juju mau pergi, biarkan saja dia. Dengan kekuatanmu, kamu takut gak bisa menjaganya. Bibi. Benar, Bibi sudah setuju. Kalau kamu gak setuju, artinya kamu gak dengerin Bibi. Betul Juju, betul. Kalau ada sesuatu yang kamu perlukan dari Chandra, kasih tahu aku. Aku pasti akan mendukungmu. Kalau gitu, ayo, kita berangkat. Dadah Bibi. Ini markas utama Sileh, Gunung Gede. Pengaruh asosiasi pedagang giok itu besar. Berhati-hatilah sama yang kau ucapkan. Pastikan gak memprovokasi mereka, paham? Nona Juju, jangan khawatir. Setelah masuk, kupastikan berlaku baik. Apa kamu puas sekarang? Jaga ucapanmu ya. Ayo. Buka. Nggak mungkin. Ini giok yang retak. Pak Lukman kalah lagi. Dia kalah 5 putaran. Iya, kurang beruntung dia. Orang di keramaian itu, Lukman, ajudan kepercayaan Sileh. Cuma lewat dia kita bisa menemukan Sileh. Menilai ekspresinya, dia pasti sudah kalah banyak dari judi di atas batu. Gak usah khawatirin itu dulu, tugas utamanya lebih penting. Ayo. Lukman, kalau kamu kalah lagi, cepatlah bayar. Ini, 1 putaran lagi. Aku nggak percaya kalah terus. Oke, karena Pak Lukman nggak yakin, ayo main 1 putaran lagi. Pak Lukman, aku mencari ketua asosiasi pedagang giok, ketua Sileh. Pergi, aku nggak punya waktu. Pak Lukman, ini hal penting yang berkaitan sama ketua Sileh. Kuharap kau bisa membantu kami. Kamu tuli ya? Ku bilang aku nggak punya waktu. Pergi. Nona Juju, dia sudah kehilangan akal sehat. Nggak peduli sebanyak apa kamu memohon, dia nggak peduli. Terus kita harus ngapain? Gampang. Berdirilah di luar. Perhatikan baik-baik. Pelajari baik-baik. Bukannya sudah aku suruh buat pergi, kenapa masih menggangguku? Kau siapa? Aku siapa nggak penting. Yang penting aku bisa membantumu memenangkan judi batu ini. Rambutmu saja belum tembus semua. Kamu berani bilang bisa membantuku? Mending kau pulang sana. Pergi, atau aku usir kau. Sudah kuputuskan. Ayo potong batunya. Tunggu. Kalau kamu pilih batu ini, kamu pasti kalah. Kau ini ada gangguan jiwa ya? Batu kasar yang dipilih lawanmu itu giok air senilai 500 juta. Dan yang kamu pegang giok bunga hijau senilai 100 juta. Kalau nggak mau kalah, tukar batunya. Dasar sialan. Kamu tahu apa soal giok? Cuma dari dilihat, kamu bisa tahu giok apa yang ada di dalam batu itu. Apa-apaan ini? Kalau nggak percaya gimana kalau kita taruhan? Apa yang ada di batu setelah dipotong pasti sesuai kataku. Chandra, jangan taruhan sama orang asing. Sudah kubilang, tunggu di belakang. Serahkan padaku. Apa? Kau berani? Tentu. Apa maksudmu pengalamanku bertahun-tahun? Gak sebanding sama pemula sepertimu. Tapi kalau kamu kalah, berlututlah dan minta maaf padaku. Kalau kamu kalah, gak akan kubuat kamu berlutut dan minta maaf. Kamu cuma perlu mengantarku ke Sileh. Sombong sekali. Aku gak akan kalah. Potong batunya. Hijau. Yang dipotong Pak Lukman. Giok bunga hijau. Seharga 100 juta. Apa artinya? Anak ini benar. Pak Lukman, aku menebak satu benar. Kamu cuma beruntung. Masih ada satu lagi yang belum dibuka. Gak kusangka kamu bisa membuka. Giok air yang kamu bilang. Ini hijau. Yang dibuka Pak Louis. Ini giok air. Seharga 500 juta. Chandra, 2 batu ini sesuai katamu. Dia menebak dengan benar. Bahkan harganya pun sama. Kamu kalah. Oh Pak Lukman, kamu gak beruntung kali ini. Kenapa masih buat salah? Ayo bayar. Jangan buru-buru.
Aku nggak akan lari, oke? Baiklah, bawa aku ke Shile. Enggak, kamu nggak menepati ucapanmu. Enggak, ucapan pria sejati nggak bisa ditarik kembali. Tapi ketua Xavier sudah pergi. Aku bisa membawamu, tapi kamu nggak akan bisa ketemu Kenapa sama nggak dia. bilang dari awal? Ya kamu nggak tanya kapan dia kembali. Sekitar jam 3. Masih ada 1,5 jam. Bagaimana kalau kau bantu aku? Gimana kalau bantu aku menang 1 putaran? Nah, aku masih belum selesaikan semuanya. Dengarmu dari awal. Dan kau masih mau meminta bantuanku? Temanku, yang kulakukan tadi salah. Aku minta maaf. Aku kalah 6 putaran hari ini. Ada gumpalan frustasi di dadaku yang gak bisa kuterima. Aku mohon padamu, gimana kalau selama kau bisa memenangkan putaran kali ini, uangnya untukmu. Gak cuma itu, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Bagaimana? Beneran? Iya. Tolong pertimbangkan itu, temanku. Chandra, tugas utamanya lebih penting. Aku tahu. Pak Lukman, kau punya uang lagi ya? Berani main lagi nggak? Oh jelas beranilah. Temanku, gumpalan frustasi ini cuma kamu yang bisa selesaikan. Aku mohon padamu. Kamu yang bilang kalau kita menang, uangnya buat aku. Iya, aku bersumpah. Selama kamu menang, uangnya jadi milikmu. Apa Pak Lukman kehilangan akal sehatnya? Dia membiarkan orang ini membantunya menilai giok. Apa dia terlihat ngerti soal giok? Bukan urusanmu. Oh gitu. Silahkan. Cuma segini, gimana harusnya kita main? Pertaruhkan semuanya. Pak Lukman pertaruhkan semuanya. Apa dia sangat percaya sama anak itu? Sepertinya Pak Lukman nggak cuma buruk menebak giok, tapi juga nggak bisa menilai orang. Dia sungguh percaya sialan itu. Itu bukan urusanmu. Aku berani bertaruh. Kau berani atau tidak? Sudah pasti aku berani. Karena Pak Lukman mau mengasih semua uangnya. Kenapa enggak? Temanku, ku taruh semua uangku supaya kamu bisa main besar. Selama kamu menang, uangnya buat kamu. Kamu sangat mempercayaiku ya? Gimana kalau aku kalah? Jangan khawatir. Kalau kalah, urusanku. Ada hal baik seperti itu? Aku yakin temanku nggak akan kalah. Ayo, ambil batunya. Nggak perlu. Aku pilih yang ini. Temanku, apa kamu yakin pilih yang ini? Ada masalah? Enggak. Cuma... Baiklah Pak Lukman, berhenti membela anak itu. Bukannya itu cuma batu pecah dari tumpukan sampah. Mungkin itu sesuatu yang bagus. Kenapa banyak omong? Cepat, aku buru-buru. Sombong. Jangan marah kalau kau nanti kalah. Potong batunya. Yang dipotong Pak Louis adalah giok es anggrek dengan kualitas yang bagus. Dan harga pasarnya paling murah itu beberapa miliar. Giok es anggrek? Itu langka. Di antara banyak jenis, cuma dengan memotong giok imperial kita bisa menang. Sepertinya nasibku baik hari ini. Aku memotong giok es. Enak. Kamu masih mau potong batumu? Siapa peduli? Yang satu ini. Kalau kalah, urusanku. Siapa peduli? Yang ini. Kalau kalah, urusanku. Nggak akan lah. Aku masih perlu menghasilkan uang. Potong batunya. Dia sungguh berani memotong batunya. Nggak tahu diri. Giok esku cuma bisa kalah dari giok imperial. Dan giok imperial sangat langka di industri giok. Kamu mau dapat giok imperial dari batu rusak dari sampah yang kamu pilih itu? Mimpi. Pria tua. Buka matamu dan lihat baik-baik. Sombong. Oke, akan kulihat seperti waktu kamu mengaku kekalahan. Chandra, dia benar. Apa kamu yakin bisa dapat giok imperial? Oh, hijau. Ini hijau. Giok kaca imperial. Wow. Apa? Beneran giok imperial. Chandra, kamu benar 2 kali. Sangat hebat. Aku tahu temanku akan menang. Berikan uangnya. Baiklah, aku bermain dengan elang seumur hidupku. Dan hari ini mataku dipatuk sama salah satunya. Aku kalah. Temanku, ini semua uangmu. Kamu bisa simpan uangnya untukku. Shile harusnya sudah kembali. Bawa aku menemuinya. Aku hampir lupa tugas utama kita. Sebelah sini, akan kuantar.
Ini kediaman Ketua Sile. Akan kukabari untuk kalian berdua. Kenapa? Oh, bentuk rumah ini terlihat punya feng shui yang bagus. Tapi dalamnya memancarkan aura jahat. Gak pernah terpikir, kamu gak cuma punya kemampuan judi batu, tapi juga paham feng shui. Chandra, ini ketua asosiasi pedagang giok. Sile? Dia wanita. Ketua, ini Chandra. Dan dia itu suamiku. Aku memang mau bertemu kalian, tapi gak kusangka kamu datang ke sini. Baguslah kalau begitu, masuklah dan minumlah teh. Aura jahat telah memasuki tubuh. Cobalah teh baru dari desa kami. Masing-masing kuncup lembutnya dipetik sama gadis pemetik teh dengan bibirnya satu persatu, pasti segar dan manis. Kamu tahu aku mencarimu dan kamu masih berani datang. Sangat berani ya. Kamu gak takut aku melayangkan tangan padamu, Ketua Sile? Meskipun aku gak tahu kenapa menyinggungmu, tapi aku masih berharap kau berbelas kasih. Aku bisa kasih uang. Apa aku terlihat seperti orang yang butuh uang? Karena kamu datang hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Aku nggak tahu kalau Ketua Sile butuh uang. Tapi, dia pasti nggak punya banyak waktu. Tehnya enak, tapi sayangnya, Ketua Sile nggak bisa minum lagi. Apa kamu mengancamku? Ketua Sile, Chandra gak bermaksud mengatakan itu. Chandra, cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf sama orang sekarang? Sudah lama aku gak mendengar itu. Orang terakhir yang seberani kamu, kubuat dia mematahkan tulangnya dan kubuang di belakang bukit. Dia di sana selama 7 hari 7 malam, terus berteriak sebelum akhirnya dia mati. Hari ini kalau kamu kasih penjelasan yang masuk akal, bisa ku jamin takdirmu akan lebih menderita darinya. Kenapa pisauku ada di kamu? Ketua Sile pakai sesuatu yang digantung dari orang mati di atas ranjangnya. Itu bukan pertanda baik. Bukan cuma pertanda buruk. Dalam 3 hari, kamu akan mati. Jimat Buddha ini dibuat sesuai permintaanku oleh seorang ahli feng shui. Katanya diberkati biksu yang dihormati. Kalau ku gantung di atas ranjang, gak cuma menangkal bala, tapi juga mengatur tubuhku. Gimana bisa ini dari orang mati? Jimat hitam Buddha. Kamu membuatku tertawa. Jujur, katanya jimat Buddha ini dari giok. Kurang pengetahuan. Tangannya sangat cepat. Katamu, jimat Buddha ini terbuat dari giok. Jelas-jelas ini dipalsukan dari tulang manusia. Dan di dalamnya juga ada rambut orang mati. Kalau dipakai lama, akan membuat orang sakit. Mereka akan tiba-tiba mati mengenaskan. Keluar darah dari semua lubang. Chandra, apa maksudmu jimat Buddha ini terbuat dari tulang manusia? Itu benar. Hah? Mana mungkin? Aku menghabiskan banyak buat jimat ini. Gimana bisa ini dari orang mati? Ketua Sile, apa kamu merasa baru-baru ini nyeri samar di perut bawah, diikuti pusing dan lemah? Yang kamu katakan benar, tapi itu cuma karena aku kurang istirahat, gak membuktikan ucapanmu. Ketua Sile, kalau nggak salah, garis merah harusnya muncul di bawah perutmu beberapa akhir ini. Chandra, apa katamu? Oh,
Yang kamu bilang itu benar. Ketua, kamu diracuni. Sekarang, apa masih berpikir aku mengancammu? Pak Chandra, tolong maafkan aku. Selama kamu bisa menyembuhkan sakitku, akan kulakukan yang kamu bilang. Bahkan kalau aku suruh untuk mengungkap, siapa yang menyuruhmu melukai Juju? Gimana bisa kamu tahu? Aku disuruh orang lain. Apa? Bukannya kamu, Ketua Sile, yang melawanku? Gampangnya, Ketua Sile bukan orang dengan fetis khusus. Satu wanita meracuni wanita lain. Menurutku, pasti suruhan orang lain. Nggak ada alasan lain. Ketua Sile, identitas orang ini nggak gampang kan? Terserah kamu. Kamu mau menyelamatkan hidupmu dengan mengungkap identitas orang itu. Baiklah, selama bisa menyembuhkan penyakitku, akan ku kasih tahu siapa yang mau melukai Nona Juju. Baguslah. Kalau begitu buka bajumu. Chandra, apa yang kamu lakukan? Kenapa menyuruhnya lepas baju? Untuk menyembuhkan dia lah. Gimana bisa kusembuhkan kalau nggak lepas baju? Kenapa harus gitu sih? Baiklah, akan kulepaskan. Kalian semua pergi dulu. Iya. Wow. Gak kusangka Nona Sile berpotensi. Kalau kamu memang menyukainya, setelah kamu menyembuhkan aku bisa menyerahkan diri padamu. Ayo mulai. Baiklah. Terima kasih Pak Chandra sudah menyelamatkanku. Kalau kamu punya kemauan lain, aku akan menerimanya. Oke. Sudah cukup. Kasih tahu. Siapa dalang di balik semua ini? Masalah Nona Juju agak rumit. Kalau kamu memang harus terlibat, itu akan membawamu dalam masalah. Pikirmu aku mau terlibat? Aku... Berhenti omong kosongnya. Jawab saja pertanyaanku. Itu keluarga kuat dari utara, keluarga Sander. Mereka mengontrol setengah dari industri giok di utara. Dan yang mau melukai Nona Juju, itu anak tertua keluarga Sander, Cakra. Tuan muda keluarga Sander, Cakra. Dia baik-baik saja di utara. Kenapa mau melukaiku? Keluarga Sander mengarahkan pandangan pada sumber giok di desa Megi. Mereka mau ambil buat mereka sendiri. Dan kamu, Nona Juju, adalah anak kepala desa. Kalau Cakra bisa berhasil menikahi kamu, maka keluarga Sander gak perlu repot lagi buat ambil sumber gioknya. Jadi itu alasannya? Keluarga Sander sialan. Gak kusangka mereka akan sangat rendahan cuma buat giok kami. Sile, tolong awasi keluarga Sander. Kalau terjadi sesuatu, kabari aku. Kami pergi dulu. Tunggu, Pak Chandra, kamu telah menyelamatkanku. Selain dari informasi ini, apa kamu yakin gak mau hadiah lain? Kami pergi dulu. Nona Juju, kamu kenapa? Aku baru saja keluar. Menyalahkanku karena mengganggu waktumu. Kalau karena itu, kamu boleh pergi temui Sile. Benarkah? Kamu berani? Aku cuma bercanda. Yang penting masalahnya terpecahkan. Kamu harus cepat pulang. Aku juga pulang ke Susi. Tunggu. Apalagi? Kamu gak berniat kembali dan menemui Sile setelah aku pergi kan? Nona Juju, apa aku terlihat seperti itu? Iya. Aku harus menemukan Gio. Kamu ikut aku. Siapa lagi Gio? Pemilik tambang giok nomor 1 di Diansari. Masalah keluarga Sander itu serius. Aku harus nyatuin semua tambang giok buat lawan keluarga Sander. Nona Juju, kamu yakin mau kayak gitu? Aku sudah lebih dari cukup bantu kamu selesaikan masalah ini. Aku nggak tertarik sama hal yang lain. Chandra, dasar brengsek. Terserah kamu. Hei, buat masalah apa lagi sih ini? Xavier. Tuan Chandra, apa perintahmu? Pergi awasi Juju baik-baik. Kalau terjadi sesuatu, langsung kasih tahu aku. Baik, aku lakukan sekarang.
Bibi, enak nggak rasanya? Enak banget. Bibi, aku pulang. Kak Chandra, kamu sudah pulang? Anita, tolong tuangkan teh untuk Kak Chandra. Chandra, apa kamu sudah menemukan dalangnya? Keluarga Sender dari utara. Mereka? Bibi, kenapa? Kamu kenal mereka? Aku cuma pernah dengar soal mereka. Keluarga Sander di utara punya pengaruh besar. Kamu harus lindungi Juju. Bibi, dia itu anak kepala desa. Dia selalu bawa pisau kemanapun. Dia nggak butuh perlindunganku. Dibanding dia, aku lebih memilih jagain kamu. Kak Chandra gak mau dekat dengan perempuan cantik itu. Kalau gitu berarti Kak Chandra milikku. Malam ini aku harus dapetin Kak Chandra. Dasar nakal. Udah dapat untung masih pura-pura polos ya? Sudahlah, urusan anak muda kalian yang selesain sendiri ya. Aku capek. Bantu aku balik ke tempat tidur. Baiklah. Bibi, aku siapin tempat tidur buat kamu ya. Cuaca di Mandora lembab, jadi harus sering ganti spray. Oke. Kak Chandra. Kak Chandra, aku cantik nggak? Anita, kamu lagi ngapain? Apa ada acara spesial hari ini? Oh, hari ini hari yang bagus. Ayo rayakan dan kita harus minum banyak banget anggur. Sejak kapan kamu belajar minum? Apa susahnya belajar minum? Tuh kan, kalau kamu nggak kuat minum, jangan maksain diri. Jangan anggap aku anak kecil, oke? Lagi pula, gimana wanita kaya dari desa itu dibandingin sama aku? Aku lebih muda dari dia dan badanku lebih bagus. Iya. Tunggu. Kenapa kamu bandingin diri sama dia? Kamu gak ngerti maksudku. Anita, kamu mabuk ini. Kembali dan istirahat sana. Kak Chandra, aku mencintai kamu. Anita, kamu benar-benar mabuk. Aku anterin kamu istirahat dulu. Berhenti. Aku gak bercanda. Aku cuma cinta kamu. Aku yang paling lama bareng kamu. Juju sama sekali gak ngerti tentang kamu. Kenapa dia boleh tidur sama kamu tapi aku gak boleh? Kak Chandra, ayolah. Anita, tenangkan dirimu. Aku ini kakakmu. Aku gak peduli. Lagian kita juga gak ada hubungan darah. Hari ini aku harus dapetin kamu. Tuan Chandra, ada masalah besar. Juju lagi dalam bahaya. Kamu tunggu di luar dulu. Aku segera keluar. Oke. Anita, Juju lagi dalam bahaya. Aku harus pergi. Maaf. Juju, kamu ganggu rencana aku lagi. Perempuan ini, aku bakal saingin terus sampai akhir. Tuan Chandra, ini toko Gio-Gio. Kita harus cepat, atau Nona Juju bisa dalam bahaya. Lukman, kasih tahu aku detailnya di dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Juju datang nyari Gio buat bahas gimana ngelawan keluarga Sender. Tapi Gio, dia tuh brengsek mesum. Ngeliat Nona Juju datang sendirian dan butuh bantuannya, dia ngajak taruhan judi batu giok dengan Nona Juju. Dia bilang kalau Nona Juju menang melawannya, dia bakal tolong Nona Juju. Tapi kalau dia kalah, kenapa? Tapi kalau dia kalah, dia bakalan jadiin dia sebagai wanitanya. Dia cari mati. Nona Juju, ayo kita pilih batu kasar. Terus lihat giok siapa yang nilainya lebih tinggi. 2 kali menang dari 3 ronde. Gimana? Gak masalah. Aku anak kepala desa. Sejak kecil aku sudah sering main giok. Aku mungkin masih ada peluang menang. Bagus, aku taruhan sama kamu.
Nona Juju orangnya to the point. Kalau kamu menang, tenang, aku janji bakal bantu kamu hadapi keluarga Sender. Semua orang di sini menjadi saksinya. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus hangat di tempat tidurku malam ini. Ayo kita mulai. Aku gak sabar buat semalaman sama kamu. Silahkan Nona Juju. Kira-kira dia ambil pilih yang mana ya? Batu-batu ini kayaknya semuanya dari tambang lama, jadi kemungkinan dapat giok bagus lumayan tinggi. Kata orang, hijau mengikuti hitam. Batu giok hitam ini dari penampilan dan ukurannya, ini giok kualitas atas. Ini yang aku pilih. Mata Nona Juju jeli banget. Sekarang giliranku pamer kemampuanku. Hei, tahu nggak? Bos Gio tangannya sudah memegang batu Gio kasar nggak kehitung jumlahnya. Siapa yang kalah sama dia bisa berjajar dari Mandara sampai perbatasan utara. Tahu nggak julukannya? Tangan emas Gio. Oh, Nona Juju, kamu pasti kalah kali ini. Aku sudah pilih. Ayo kita potong. Perempuan dahulu, kamu duluan. Giok air ada serat kayak kapas. Kualitas tinggi. Harganya 200 juta. Bagus. Jangan terlalu senang dulu Nona Juju. Sekarang giliranku. Giok jenis anggrek es. Tanpa cacat. Kualitas tinggi. Harganya 1 miliar. Gak mungkin. Wah, Nona Juju, ngaku kalah saja. Ayo kita pikirkan nanti malam. Posisi apa yang bakal kamu pakai buat menghangatkan tempat tidurku? Ini baru ronde pertama. Ronde selanjutnya aku gak akan kalah. Kalau gitu ayo cepat. Ini kesempatan keduamu. Jadi manfaatkan baik-baik. Kamu sudah pilih. Lagi ada kompetisi ya? Kenapa kesini? Kenapa kesini? Kalau bukan karena bibiku yang suruh aku datang, aku nggak bakal kesini. Oh, kamu ini pria yang gak jujur. Kamu masih peduli sama aku kan? Anak tampan, mau apa kamu datang ke wilayahku ini? Bukannya karena lagi judi batu giok. Aku gantiin dia. Ayo cepat selesaikan. Aku masih mau pulang tidur. Anak ini, dia pikir judi batu giok kayak belanja di pasar. Dia juga bilang selesai cepat biar bisa pulang tidur. Anak tampan, umur kamu tahun ini berapa? Datang ke sini belajar buat judi giok. Kamu kayaknya rambutnya saja belum tumbuh semua. Bukannya kamu bos di sini ya? Masa kamu milih-milih? Padahal pelanggan sudah datang. Kamu pikir kamu pantas untuk judi batu giok sama aku? Kamu tahu nggak aku ini siapa? Kalau aku bilang dia pantas, ya pantas. Gio, aturan judi batu giok kita melarang bawa bantuan dari luar nggak? Judi batu giok itu ujian ketajaman mata. Makin tua, makin tajam matanya. Itu benar, bos kita Gio. Itu pemilik tambang batu giok terbesar di seluruh Diansari. Kamu cuma anak ingusan yang nggak punya reputasi. Gimana bisa bandingin sama bos kita? Aku kasih tahu ya Gio. Ayo cepat mulai. Kenapa? Kamu takut tanding sama aku ya? Takut sama bocah kayak aku? Anak muda, nyalimu patut diacungi jempol. Mau jadi pahlawannya. Kalau begitu aku kasih kesempatan ini. Pilihlah. Teknik anak ini, kayaknya aku pernah lihat deh. Hei, bukannya itu cara pilih semangka ya? Chandra, kamu di sini buat bantu aku. Kayak gini, kamu ngerti nggak yang kamu pilih? Kok bawel banget sih? Kalau nggak bisa nyemangatin, diam aja. Malah bikin repot. Batu ini bagus, inti merah dan kulit tipis. Ini batu giok yang bagus. Inti merah? Kulit tipis. Sudah pilih? Sudah. Ayo cepat dipotong. Aku gak sabar. Walaupun si putri kecil nikah sama aku, gak bakal nurunin prestis desa Megi. Menurutku, anak ini datang bukan buat bantu. Gimana mungkin dia bisa ngalahin bos kita? Wah. Bukan itu berarti si putri kecil desa Megi bakal jadi wanitanya bos kita. Sena nih. Udah, berikan batunya.
Siapa duluan? Punyamu dulu. Chandra, apa kamu serius? Kalau kita kalah, aku harus nikah sama si kakek tua ini. Kamu tega? Kalau kamu nikah sama dia, aku malah hemat banyak masalah. Kamu? Oke, kalau gitu yang ini, cepat potong. Kau yakin? Aku nggak akan ganti. Dasar orang ini suka banget bikin aku kesal. Kalau kita kalah, aku bakal ngadu ke bibinya. Wih, hijau. Biar aku lihat. Ini jenis air. Bos, giok jenis es yang hampir jadi giok imperial. Kali ini, kamu sudah pasti menang. Gak bisa begitu dong, Sena. Hah? Lihat. Batu si anak tampan ini belum dipotong. Kenapa aku begini? Aku nggak mau ada orang lain sentuh Juju. Hei nak, aku mau lihat nih. Semangka kulit tipis inti merah punya kamu. Bisa keluarin apa? Ini nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Biar aku lihat. Giok merah. Beneran kulit tipis inti merah. Tahu dari mana kalau ini giok merah? Matamu tembus pandang ya? Ini, warna ini, kejernihan ini. Hampir sama dengan level imperial untuk giok merah. Benar-benar nggak nyangka. Yang dia potong ternyata lebih bagus dari potongan bos. Itu berarti Anak ini menang. Lawan bos kita. Chandra, kita menang, kita menang. Chandra, kenapa? Nggak apa-apa. Gio, kamu harus tepati janjimu. Waduh, jadi gini Le. Siapa namamu? Chandra. Kak Chandra ya, luar biasa. Kenapa aku nggak pernah dengar namamu? Sudah aku bilang, jangan banyak omong, cepat tepati janjimu. Aku capek banget. Aku pengen pulang cepat ke rumah. Juju, apa yang dibilang ke kamu? Selama aku menang satu ronde, dia bakal tolong aku untuk balas keluarga Sander. Boleh, menghadapi keluarga Sander nggak masalah. Tapi Chandra, masalah hari ini, kamu harus berbelas kasihan. Kau ingkar janjimu? Dengar ya, ini wilayahku. Jangan nggak tahu diri. Jangan nggak tahu diri. Bukannya, aku sudah bilang, kasih ampun aku. Untuk hari ini saja. Berhenti! Jangan pikir buat ingkar janji. Jangan bergerak. Pisau ini nggak punya mata. Juju, cepat minta hadiahmu. Sesuai perjanjian, 2 batu ini bakal aku bawa. Dan kamu harus bantu aku urus keluarga Sander. Biar pemburu ini yang selesaikan semuanya. Jujur, kalian harus tinggalkan 2 batu giok merah. Atau aku kasih tahu Kak Shira supaya nggak lepaskan kalian. Shira? Aku sudah suruh anak buahku untuk cari Shira. Aku beritahu ya, kalau nggak tinggalkan 2 batu giok itu, aku bakal habisi kalian. Oh, kamu ancam aku ya? Ya sudah, kita tunggu saja Kak Shira. Kamu bisa bicara sama dia nanti gimana mau kompensasi. Jujur, setiap tahun aku bayar iuran sama Shira. Seluruh tempat dan halaman ini, semuanya punya Kak Shira. Bahkan ayahmu yang kepala desa juga harus hormati Kak Shira. Oh, kenapa aku nggak tahu kalau dihormati segitunya? Kak Shira, akhirnya kamu sampai. Bocah ini cari masalah di depanku. Kamu harus kasih keadilan. Tuan Chandra. Tuan Chandra, Kak Shira, dia ini siapa? Tuan Chandra sudah sangat baik sama aku. Aku akan mengalami kekalahan besar hari ini. Apa ternyata yang selama ini bantu Kak Shira itu dia? Kak Shira, akhirnya kakak datang. Tolong bicara baik-baik sama bos Gio ya. Giok merah, giok itu hampir setara sama giok kerajaan kualitas terbaik.
Tuan Chandra, gimana kalau aku wakili kalian bicara? Gio, kamu sudah taruhan sama Nona Juju. Jadi 2 batu ini milik Nona Juju. Apa ada bantahan? Kak Shira, itu batu giok merah. Nilainya setara 30 miliar. Setara 30 miliar? Sira ini terlihat seperti bukan orang baik-baik. Dia pasti mau suruh aku balikin giok merah ini. Ya, kalau bisa bantu aku mendapatkannya, kita berdua bisa bagi 50-50. 50-50? Iya, Aduh, berarti satu orang bisa dapat 15 miliar. Yakin kasih ke aku? tentu saja. Baguslah. Kalau seperti itu, kamu bisa bayar 30 miliar itu sebagai kompensasi ke Nona Juju. Itu kompensasi karena telah melanggar kontrak. Apa? Apa? Kak Shira, aku sudah kehilangan 2 batu dengan kualitas giok kerajaan. Aku masih harus kasih dia kompensasi 30 miliar. Aku nggak sangka Kak Sira ini ternyata cukup masuk akal. Tapi aku nggak tahu apa sebenarnya dia berniat baik. Kenapa? Kamu ada ide lain? Aku ada ide lain. Tuan Chandra, menurutmu yang aku kasih terlalu sedikit ya? Dilihat dari penampilan 2 batu ini, nilainya paling tinggi 25 miliar. Kamu bilang ini nilainya cuma 25 miliar. Apa batu giok merah ini menyembunyikan rahasia? Jangan-jangan ini giok merah kualitas tertinggi, tapi giok merah dengan kualitas tertinggi gak pernah muncul. Kalau batu giok ini beneran giok merah kualitas tertinggi, maka batu giok ini beneran harta dunia. 30 miliar itu masih terlalu murah. Hah? Beneran giok merah kualitas tertinggi? Hati-hati di jalan. Kedua mata Tuan Chandra beneran bisa melihat dengan baik. Karena Tuan Chandra dan Nona Juju masih ada yang mau dibicarakan, aku izin pergi duluan. Semoga kita bertemu kembali. Oke, akan aku tunggu kejutan yang Kak Shira mau kasih. Iya, tunggu aku Tuan Chandra. Dasar licik. Chandra, kamu beneran mau pakai bagian giok merah itu buat jadi perhiasanku? Kamu ini nyebelin tahu. Harus berapa kali aku bilang ke kamu? Aku cuma memastikan sekali lagi. Kalau kamu tahu diri, anggap saja itu mahar yang kamu kasih buat ngelamar aku. Belakangan ini aku sering banget kena masalah karena wanita ini. Aku nggak bisa ikut campur lagi. Chandra, makasih ya buat hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku sudah kalah sama pria tadi. Kamu nggak usah makasih ke aku. Kalau mau makasih, makasih saja sama bibiku. Nggak deh, kamu makasih juga sama aku. Kalau bukan karena kamu menyeret aku ke masalah ini, aku lagi di rumah nikmatin malam pertamaku. Hah? Apa? Apa? Anita itu lembut dan manis, ramah dan baik hati. Beda sama orang yang nyelesain masalah pakai pisau. Siapa yang nyelesain masalah pakai pisau? Kamu? Aku kasih tahu ya Nona Juju, sekarang urusan kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Apalagi kamu putri kepala desa dan keluarga Sender itu pedagang giok besar dari utara. Pasangan yang cocok ya kan? Kenapa nggak mau lepasin aku? Chandra, kamu gak tahu apa-apa. Chandra, kamu gak tahu apa-apa. Seluruh desa Megi hidupnya bergantung sama bisnis giok. Keluarga Sander itu rakus banget. Kalau mereka memonopoli pasar, tahu nggak nasib orang di sini bakal gimana? Mereka bakal jadi budak keluarga Sander. Wanita ini ternyata peduli sama desa Megi. Bapak tuaku itu benar-benar gak bisa diandelin. Sebagai anak kepala desa, aku selalu dipanggil putri kecil. Putri kecil apaan coba? Aku bahkan gak bisa jaga kesetaraanku. Juju. Ya sudah, aku mengerti. Ini salahku. Sekarang sudah cukup malam. Aku antar kamu pulang. Kalau gitu, aku pergi dulu. Chandra, ini sudah terlalu malam. Kamu belum makan kan? Gimana kalau... Nggak perlu. Itu malah buat aku repot. Kamu duluan aja. Bibi pasti sisakan aku makanan. Aku segitu nggak menariknya ya. Temani aku juga nggak mau. Iya. Aku setuju. Puas. Nah gitu dong. Nona ini bakal masak sendiri buat kamu. Kamu beruntung banget. Aku kasih kamu coba masakanku.
Kamu beneran bisa masak? Tentu saja. Dulu aku sering lihat bibi di rumahku memasak, cukup gampang tuh. Cuma lihat, terus langsung bisa? Tentu saja. Kamu orang pertama di desa yang makan masakanku. Putri kecil desa Megi langsung yang masakan kamu. Kamu merasa senang gak? Kamu yakin ini bisa dimakan? Kamu gak mau racunin aku kan? Kamu ngeremehin aku. Aku akan tunjukkan rasa masakan chef itu kayak gimana. Chandra, bisa bantuin aku cari garam gak? Oke. Chandra, kenapa nggak bisa diam sih cari barangnya? Aku minta maaf. Nona, kamu lanjut masak aja. Aku cari alat buat bersihin tempat ini dulu. Biar aku saja. Nona, kepala desa minta Nona dan bocah ini setengah jam lagi ke pemandian air panas di kamar 101. Pak Kepala Desa menunggu kalian. Kira-kira mau apa ya Wahyu cari kamu? Pemandian Tidar. Kamu pergi ke tempat mencurigakan itu. Kedengarannya, kamu gak asing dengan tempat itu. Itu adalah tempat pemandian terkenal di benteng ini. Tempatnya kotor, dipenuhi orang jahat. Dia mau apa di sana? Ayo, Nona Juju. Aku juga mau bertemu kepala desa. Pak Kepala Desa, Nona dan Tuan Chandra berkunjung. Juju, kamu datang. Kalian gak lihat menantuku datang berkunjung ya? Hibur dia. Nanti kalian ku kasih hadiah. Ganteng, menurutmu aku cantik gak? Gimana kalau aku? Ayah dan anak sama saja. Diam saja, kalau ngomong selalu jelek. Wahyu, kenapa kamu suruh kami kemari? Aku panggil Chandra ke sini, tentunya untuk bersenang-senang. Chandra, pilih satu. Wahyu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Bukannya semua pria seperti ini. Benar kan? Chandra nggak suka wanita di sini. Bibi Wanda, bawakan kelompok wanita yang baru itu. Biar menantuku pilih salah satu. Wahyu, kamu gak tahu malu. Aku sudah tahu niatmu buruk waktu menyuruh Chandra datang. Chandra, ayo pergi. Kenapa harus pergi? Pak Kepala Desa mau aku ikut mandi dengannya, karena dia dermawan. Kalau kamu gak suka, duluan aja pulang. Kamu? Tenggelam saja sana sekalian. Aku gak peduli denganmu. Pak Kepala Desa, aku sudah membuat Juju pergi. Apa yang mau kamu sampaikan? Bibi Wanda, bawa mereka pergi. Ayo semuanya. Aku nggak minum, nanti malam aku harus mengemudi. Mengantarkan barang itu asik. Kalau beruntung bisa ketemu gadis cantik, lebih seru daripada punya toko giok. Pak Kepala Desa, kamu memanggilku kemari untuk menginterogasiku. Sekarang seluruh Diansari tahu kamu meniduri Juju. Kamu gak mau menjelaskannya padaku, ayahnya Juju? Gak tahu. Entah penjelasan apa yang kamu mau. Bagaimana pendapatmu tentang desaku? Pak Wahyu, kenapa gak terus terang aja? Aku mau kamu ambil alih desa Megi dan menjadi menantu keluarga Coki. Bisnis keluargaku untukmu dan wanita cantik menemanimu. Pak Wahyu, usulan ini benar-benar gak bisa kutolak. Jadi, apa kau mau? Enggak. Pak Wahyu, kamu salah paham. Aku akan tanggung jawab kepada Juju. Tapi desa ini bukan urusanku. Aku cuma penjual kecil. Posisi tinggi itu gak cocok untukku. Kalau kamu panggil aku untuk bicarakan hal ini, aku cuma akan mengecewakan niat baikmu. Chandra, di dunia ini, kamu gak bisa kabur cuma karena kamu gak mau. Keluar juga kamu akhirnya. Kukira kamu mau berendam seharian. Maunya begitu, tapi aku takut nanti ada yang marah sampai mati. Yah, aku gak akan marah ke pria sepertimu. Wahyu, bilang apa aja ke kamu.
Apalagi yang kita bicarakan. Dia menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Dan aku akan menjadi tuan desa Megi. Gak mungkin. Gimana bisa pria tua itu menjanjikanmu desa Megi? Ya sudah kalau nggak percaya. Mau kemana kamu? Pulanglah. Kemana lagi? Kita mau tidur di sini. Hati-hati! Juju! Chandra, Ayah. Siapa? Berjanjilah, kamu akan hidup sejahtera mulai sekarang. Jangan ungkap identitasmu. Janji padaku. Ayah! Juju, jangan bicara. Aku akan membawamu untuk diobati. Ayah, ibu, aku nggak mau kabur lagi. Mulai sekarang, aku nggak akan kabur. Juju, gimana perasaanmu? Dokternya bilang selama kamu istirahat, kamu akan segera sembuh. Chandra, kamu mau terlibat dalam situasi berbahaya demi aku? Sekalian saja. Kamu pergi saja. Chandra, aku gak akan mengganggumu lagi. Juju, maksudmu apa? Aku belum selesai bicara. Kamu sudah membantuku. Dan kali ini, aku sudah mencegahmu ditikam. Kita sudah gak saling berhutang budi lagi. Juju, ini tulus dari hatimu. Iya. Aku ini hampir mati. Dan aku menyadari banyak hal. Kita berhubungan cuma karena ada kesalahpahaman. Gak ada dasaran emosional. Kita punya latar belakang yang berbeda. Dan banyak hal bertentangan. Kalau kita memaksa bersama, nantinya kita akan tersiksa. Iya kan? Semua yang di Diansari tahu aku sudah menidurimu. Gimana kalau nggak ada yang mau denganmu? Kenapa harus ada yang mau denganku? Aku bisa hidup tanpa pria. Kenapa aku harus dinikahi? Kalau sudah selesai bicara, kamu pergi saja. Aku mau istirahat. Oke, kalau itu maumu, istirahatlah. Mulai sekarang, kita nggak berhutang budi. Ada apa, cengeng? Ayo usap air matamu. Nona Juju, ada apa datang ke desa Banjur? Kenapa? Sudah tahu ya? Kau mau memasuki pintu keluarga Sender dan menjadi istri Cakra. Mimpi saja. Aku yang membawanya ke sini. Bocah kurang ajar. Beraninya datang dan sok jagoan. Apa kamu tahu kamu di mana? Kamu nggak mau tambang giok di desa Megi? Chandra, kamu... Percaya padaku. Yang kamu bilang itu benar. Kamu yang mengaturnya. Kalau dia bilang dia yang mengatur, dia yang mengatur. Oke. Selama kamu mau menyerahkan tambang giok di desa Megi, mulai sekarang di Diansari, kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau. Kamu mau tambangnya? Oke. Tapi kita nggak akan menyerahkannya. Kamu harus merebutnya dengan kemampuanmu. Dengan kemampuanku. Maksudnya apa? Kamu bisa atur gimana peraturan judi batunya. Kalau kamu menang, kami akan menyerahkan tambang giok desa Megi. Kalau kalah, kamu nggak boleh mencoba merebut tambang giok desa Megi atau Juju. Jangan bercanda denganku, walaupun kamu nggak menyerahkan tambangnya. Aku akan cari cara untuk merebutnya. Baiklah, akan kuletuskan tambang giok desa Megi. Menghentikan rencanamu agar kamu nggak dapat apa-apa. Baiklah, bocah keras kepala kamu. Tapi, kamu nggak layak bersaing di perjudian batu denganku. Biarkan 4 ahli judi batuku bersaing denganmu. Itu 4 ahli dari Diansari. Kalian berempat orang terkenal di Diansari. Tapi kalian melayani Cakra, anak orang kaya yang dimanja. Kalian nggak takut merusak reputasi kalian? Kenapa mereka melayaniku? Itu karena keluargaku punya uang dan punya kekuasaan. Burung bijak memilih pohon untuk istirahat. Melayani keluarga Sender itu pilihan yang bijak. Kusarankan, kalian segera mengalah.
tambang giok desa Megi akan segera jadi milikku. Mimpi saja. Kau. Gak apa-apa, ada aku. Chandra, takdir desa Megi dan takdirku ada di tanganmu. Alasan kenapa kamu sangat percaya diri, karena kamu nggak tahu siapa yang berdiri di depanmu ini. Hari ini, aku berkenan memperkenalkan mereka padamu, agar kamu, bocah, tahu siapa mereka. Ini ahli dari timur, Sinjaya, judi batu kain hitam yang nggak tersaingi. Ini ahli dari barat, Danto. Bakatnya mengukir giok jarang ditemui. Yang ini ahli dari selatan, Septiang. Cuma dia yang bisa mengidentifikasi giok dari suaranya. Yang terakhir, ahli dari utara, Setiawan. Judi batu kain sutranya juga nggak tersaingi. Kalau kamu bisa mengalahkan mereka semua secara bersamaan, tambang giok desamu nggak akan kusentuh. Apa? Kamu takut? Kalian akan melawan satu persatu? Atau bersamaan? Bocah sombong. Kalian gak tahu seluas apa dunia ini. Aku duluan. Biar kamu tahu apa itu bakat sesungguhnya. Bocah, hari ini kamu akan menyaksikan judi batu kain hitam Pak Sinjaya. Demi kasih kamu pengalaman. Pak Sinjaya ini paling hebat dalam judi batu kain hitam. Ini nggak adil. Apa yang adil dan gak adil? Harusnya kamu dengarkan aku di wilayahku. Ronde kali ini saing judi batu kain hitam. Siapapun yang mengambil giok termahal di dalam kain hitam itu, dialah yang akan menang. Baiklah, kalau begitu kita juga mulai sekarang. Bocah, kalau aku pilih dulu, orang akan kira aku merundungmu. Ku kasih kamu kesempatan. Ambillah dulu. Kenapa diam aja? Takut ya? Menyerah aja kalau gitu. Judi batu kain hitam ini membosankan. Gimana kalau kita naikkan tantangannya? Gimana kalau batunya kita lapisin kain lagi? Dilapisin kain lagi? Mana bisa begitu? Pria yang di bawah Juju ini terlalu sombong. Dia tahu dia nggak bisa menang. Jadi dia menyarankan metode yang mengandalkan keberuntungan. Batunya dilapisi lagi, mau mengandalkan keberuntungan. Kalau begitu, aku juga nggak takut. Baiklah, aku mau bersaing dengan batunya dilapisi kain lagi. Silakan duluan. Baiklah. Yang ini. Beruntung sekali dia. Itu giok ungu kualitas terbaik. Gak mungkin. Kok bisa bocah seperti dia? Sebanding dengan Pak Sinjaya. Pak Sinjaya, silakan. Gak bisa. Kalau aku kalah darinya, reputasiku hancur seumur hidup. Enggak. Aku gak boleh kalah. Apakah yang ini? Atau yang ini? Yang mana ya? Pak Sinjaya, gimana kalau kamu kubantu? Pilih yang ini. Yang ini sudah pasti mengalahkanku. Jangan ganggu aku. Aku nggak akan pilih yang itu. Aku pilih yang ini. Apa? Kok bisa? Kok bisa ini terjadi? Yang dipilih Pak Sanjaya itu giok murahan. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Dasar gak guna. Sepertinya kita memenangkan ronde ini. Kamu menang karena kebetulan. Kita lihat, gimana kamu memenangkan ronde ini. Kalau begitu kita coba lagi. Kalian lihat kalau aku cuma beruntung. Ronde selanjutnya, siapa yang duluan maju? Masih muda. Di atas langit masih ada langit. Perjudian kain hitam ini kamu menangkan karena beruntung. Tapi mengukir giok butuh bakat. Kita lihat gimana kamu bisa menang. Aku akan bersaing denganmu sekarang. Pak Danto, apa persyaratanmu? Kamu sebut peraturannya. Baguslah. Kita kompetisi ukir Buddha. Yang pertama selesai mengukir Buddha adalah pemenangnya. Aku sudah mendalami seni mengukir giok selama bertahun-tahun. Aku mengukir kurang lebih 1000 giok. Dan kamu mau menantangku mengukir Buddha? Kalaupun aku cuma pakai satu tangan, kamu pasti akan kalah. Seperti kata Pak Danto. Silakan.
Ngapain dia? Kenapa dilempar gioknya? Ngapain lagi? Mengukir giok itu nggak mengandalkan nasib. Dia pasti sadar dia nggak akan menang. Jadi dia marah karena sangat malu. Lalu dia lempar gioknya. Pak Danto, maaf sudah memalukanmu. Kamu bukan manusia. Pak Danto sampai menyumpah. Kamu itu dewa. Kenapa orang suka ngomong sampai gak selesai sih? Nah, teknik mengukirmu yang dilakukan sambil dilempar, itu sangat hebat. Bahkan murni. Aku, hari ini, dikalahkan dan aku sangat terkesan. Aku mundur dulu. Wah, dia mengundurkan diri. Aku juga kaget. Chandra, sampai sekarang kamu terus-menerus mengejutkanku. Cakra, ronde ini, aku juga menang karena beruntung. Masih ada 2 ronde. Silahkan menangkan ini. Berapa kali pun kamu menang, kamu gak akan keluar dari pagar desa ini hari ini. Ronde selanjutnya. Siapa yang maju? Aku ingin dibimbing oleh anak muda sehebat kamu. Ada 5 mangkuk di sini, berisi 5 giok. Harganya disembunyikan. Kalian cuma bisa mengidentifikasi gioknya dari suara, menggunakan palu kecil untuk mengetuk mangkuk dan meja. Siapapun yang dapat giok termahal adalah pemenangnya. Keduanya mulai di waktu yang sama. Pak Septian, maafkan aku. Yang ini. Wah, itu giok merah premium. Sepertinya pria yang dibawa Juju ini memang punya keterampilan. Curang! Kamu curang! Ronde ini gak kehitung. Tuan Muda Cakra, kamu benar, aku kalah. Keahlian Tuan Muda ini sudah melewati keahlianku. Aku tulus akui kekalahanku. Aku gak pantas menetap di sini. Aku pergi dulu. Kamu... Ronde selanjutnya, Pak Setiawan. Perlukah kita bersaing? Kenapa enggak? Aku nggak percaya. Kamu bisa mengalahkan 4 orang sekaligus. Cakra, dia benar. Kita tidak perlu lagi bersaing. Kami 4 ahli dari Diansari. Bisa dikatakan semuanya setara. Gak ada yang tunduk satu sama lain. Tapi hari ini, anak muda ini bisa mengalahkan ketiga dari kami. Aku sudah dikalahkan. Jelas gak perlu lanjut lagi bersaing. Aku mengundurkan diri. Dasar gak berguna. Kamu mengaku kalah sebelum lombanya dimulai. Mulai sekarang, kamu diusir dari Diansari. Cakra, aku memenangkan kompetisi ini. Iya, kamu memang menang. Tapi kamu harus pergi sekarang. Aku gak menyangka keluargamu gak bisa dipercaya. Kau bahas kepercayaan. Dengan Mayatun aku gak bisa dipercaya. Setelah ini, kalian berdua harus mati. Tangkap dia. Kau, mau apa kau? Aku Tuan Muda di Diansari. Kalau berani menyentuhku, ada konsekuensi untukmu. Cakra, kamu ingat dengan benar. Namaku Chandra. Bukan pria yang dibawa Juju. Pergi dari sini. Ingat ini, selama kamu di Diansari, sehari pun kupastikan kamu mati tanpa dikubur. Aku salah, aku biarkan dia pergi. Kamu kira aku gak tahu kamu cuma mau menakuti dia? Tapi kamu benar, aku juga gak mau mulai pertengkaran dengan keluarga Sander. Ayo kita pulang. Aku gak nyangka dia gampang ditakuti. Ayo. Ayah, kamu harus membunuh Chandra. Pastikan dia mati tanpa dikubur. Anakku, jangan khawatir. Di Diansari, siapapun yang menyinggung keluarga Sander harus mati. Tapi Chandra ini
Di perjudian batu saja, dia mengalahkan 3 dari 4 ahli dari Diansari. Bahkan membuat Pak Setiawan mundur sebelum bersaing. Ini benarkah? Walaupun aku nggak mau mengakuinya, keahlian Chandra dalam judi batu memang menakjubkan. Apalagi keahliannya mengukir giok melayang, sangat gak manusiawi. Mengukir giok yang melayang? Baiklah, kamu urus urusanmu sendiri. Oke, aku duluan ayah. Tolong undang Tuan Henry ke sini. Keluarga Ali. Kukira cuma mitos belaka. Pak Chandra, kamu dari keluarga Sender, Jiran Sender. Cakra itu adalah anakku. Setelah yang muda ku kalahkan, yang tua datang. Kamu kesini untuk balas dendam ya? Bukan untuk balas dendam. Kami cuma mau menantang Tuan Chandra untuk bersaing. Bersaing? Bersaing dalam hal apa? Aku dengar dari anakku bahwa Tuan Chandra sudah bersaing dan bahkan mengalahkan 4 ahli dari Diansari. Kamu memang pria muda yang berpotensi. Ini Tuan Henry Isaac dari Kerajaan Melati. Dia juga ahli dalam judi batu setelah mendengar keberhasilanmu. Dia ingin menantangmu. Aku menolaknya. Pergi kalian. Orang lemah selamanya jadi orang lemah. Tunggu. Aku terima tantangan kali ini. Selama kamu terima tantangannya, aku gak khawatir harus memeriksamu. Tuan Chandra, kita punya satu syarat lagi. Syarat apa lagi? Kalau Tuan Chandra kalah, tambang giok di desa Megi milik kami. Kalau aku nggak mau, aku gak ragu bilang bahwa yang menginginkan tambang giok itu bukan keluargaku, tapi Kerajaan Melati. Kalau ada yang menghalangi Kerajaan Melati, gak peduli siapapun itu, mereka harus mati. Jadi keluarga Sender yang melayani negara Melati. Gak heran mereka bawa orang bawahan. Jangan lupa, ini negara Zamrud. Hei nak, aku gak mau berdebat denganmu. Kalau kamu kalah, tambang gioknya milikku. Kalau kamu menang, keluarga Sender akan mundur dan menjauh dan gak akan mengganggumu lagi. Chandra, aku tahu kamu hebat dalam judi batu, tapi Henry ini gak mudah dikalahkan. Henry ya? Aku gak pernah dengar tentangnya. Dia bukan apa-apa bagiku. Kalian orang Zamrud, belum apa-apa sudah sombong. Di Zamrud, yang bisa mengalahkan orang mati dalam sihir dan perjudian batu cuma Raja Naga Giok dari keluarga Ali. Tapi sayangnya, dia sudah mati. Gimana bisa Raja Naga yang kamu maksud sudah mati? Kenapa aku gak pernah dengar orang ini di dunia judi batu? Sejujurnya, Raja Naga itu dibunuh tangan kami. Itu kesalahan mereka sendiri karena nggak tahu mana yang bagus, karena menghalangi jalan Pak Henry. Jadi maksudmu kematian orang tuaku karena 2 orang di depanku ini? Kamu berani memukulku? Nggak cuma itu, tapi aku juga akan mengulitimu. Dasar sombong, terlalu sombong. Chandra, kalau berani memukul Pak Henry, kamu nggak menghormati keluarga Sender. Kalian semua, tangkap dia. Tunggu. Biar aku urus sendiri. Biar dia rasakan kekuatan orang Melati. Baik, Pak Henry. Kamu maju sini. Kamu cari mati. Kalian hentikan. Anita? Anita, kenapa kamu di sini? Kak Chandra dalam bahaya. Tentu aku di sini untuk melindungi Kak Chandra. Kalian, dengan ada aku di sini, jangan berani merundung Kak Chandra. Nona, gimana kalau hari ini aku bertekad merundungnya? Apa yang bisa kamu lakukan? Orang Melati, kalau kalian merundung Kak Chandra, kamu juga merundungku. Aku bukan orang yang gampang dirundung. Kamu tahu siapa aku? Identitas gadis ini pasti nggak biasa. Apa identitasmu? Dengar, kalian semua, aku putri ketua Kerajaan Platinum. Kalau kalian berani merundungku, tanggung jawab sendiri. Kerajaan Platinum itu kekuatan global yang ngatur sepertiga jalur kehidupan ekonomi dunia. Kalau yang dibilang Anita benar, mereka pasti nggak akan berani cari masalah. Mau ada Anita atau enggak, aku bahkan nggak menganggap orang Melati ini serius. Kak Chandra, aku mau membantumu, tapi nggak kamu hargai. Sekarang aku marah. Aku hargai itu Anita.
Aku hargai. Chandra, ini salahku. Gak cuma gak bisa membantu, tapi aku juga melibatkanmu. Juju, cukup. Tempat ini bukan tempatmu untuk menggoda. Nona, ku dengar member tertinggi di kerajaan Platinum punya token giok. Apa kamu punya satu? Nona, Maksudmu yang ini? benar-benar gadis emas kerajaan Platinum. Sekarang, apa kamu memperbolehkanku membawa mereka? Ekonomi kerajaan Melati diatur sama kerajaan Platinum. Aku nggak boleh menyinggungnya. Nona yang terhormat, tentu kamu bisa membawa Chandra dan yang lainnya. Tapi sekarang, Chandra dan aku setuju untuk main judi batu. Pertandingannya belum dimulai. Pecundang. Apa katamu? Diam kamu, orang Melati. Kak Chandra, apa kau mau melawan mereka? Kali ini, nggak cuma tentang kebencian bangsa kita, tapi juga karena keluarga. Ini nggak sekedar judi waktu biasa. Ayo, baiklah. Karena kamu sendiri yang cari mati, kita mulai saja. Kita bertanding untuk lihat siapa yang bisa membuka batu sebelum dupanya terbakar habis. Gimana kalau jumlah batunya ternyata sama? Kalau jumlahnya sama, kita lihat kualitas dari batu giok yang dibuka. Jadi artinya, gak cuma menilai kecepatan dan kemampuan memotong batu, tapi juga kejelian mata. Itu benar. Chandra, mending nyerah dulu. Ini keterampilan unik Pak Henry. Nggak mungkin bisa mengalahkannya. Karena ini kemampuannya, aku malah semakin ingin menang. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Siap, Pak Henry. Pelayan, bawakan ke sini. Bawa kemari batunya. Kamu pilih batunya duluan. Kalau gitu aku nggak akan lengah. Giliranmu. Nggak perlu milih. Aku mau semua batu-batu ini. Aku gak setuju. Itu gak adil. Batu mentah orang Melati ini lebih banyak dari punya Kak Chandra. Nggak adil. Apa kita punya peraturan yang bilang bahan semua orang harus sama? Karena nggak ada peraturannya. Apanya yang nggak adil? Licik sekali kamu. Tenang Anita. Pertandingan ini gak ada peraturan jumlahnya harus sama. Dan Chandra sendiri yang bilang supaya mereka pilih duluan. Lagi pula pertandingannya sudah dimulai. Chandra, kita lihat gimana kamu bisa menang. Dari Pak Henry. Sekedar cepat bukan berarti kamu bisa menang. Kuantitas banyak bukan berarti kamu juga bisa menang. Cepat dan jumlah banyak artinya menang. Dia memang selesai membuka batunya sebelum dupanya habis terbakar. Lihat kan? Chandra, inilah kemampuan Pak Henry. Harusnya kamu menyerah dari awal. Jujur, Kak Chandra gak akan kalahkan. Henry sudah membuang 2 batu bekas. Chandra masih punya kesempatan menang. Benar, selama Chandra buka jumlah batu yang sama dengannya, jumlahnya pasti seri. Pak Henry masih punya kesempatan buka batu yang gak berharga. Apa yang membuat Chandra sangat yakin batu mentahnya gak akan terbuang sia-sia? Karena aku lebih baik darinya. Apa? Dia membuka semua giok. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Gimana bisa Chandra menyelesaikan semua bahan mentah dalam waktu 1 batang dupa dan semuanya jadi giok? Apa yang gak masuk akal? Kamu kalah. Kata siapa aku kalah? Meskipun punyanya semuanya giok, jumlah yang kubuka dengannya masih sama. Benar. Kalau mau menang melawan Pak Henry, kamu harus melewati nilai giok dari Pak Henry. Chandra, meskipun kamu bisa membuka semua batunya dalam waktu 1 batang dupa, gak kasih kamu hak untuk bersaing denganku. Pada akhirnya, kamu gak bisa mengalahkanku. Kamu orang Zamrud, akan sepenuhnya kalah sama orang Melati. Ku bilang, orang Melati, kenapa gak coba buka matamu dan lihat dengan benar batu apa yang sudah kubuka. Terus barulah bicara tentang siapa yang menang dan apakah kami, orang Zamrud, bisa menang. Chandra, bahan mentahmu semuanya dipilih sebagai barang yang ditolak sama Pak Henry. Pak Henry bahkan gak perlu lihat untuk tahu kalau miliknya lebih baik dari milikmu. Terus gimana kalau kejelian Pak Henry gak bagus? Kamu mau bilang apa? Gak mungkin. Pak Henry ini master dunia giok. Dia gak mungkin buat kesalahan. Kalau gitu, apa ini giok hijau imperial? Apa? Dia sungguh membuka imperial hijau. Itu imperial hijau. 1 giok ini bernilai 50 triliun.
Aku tahu Kak Chandra nggak akan kalah. Hei orang Melati, batu yang kubuka seharga 80 miliar. Batu yang kamu buka cuma seharga 10 miliar kan? Nak, kalau berani bertandinglah sekali lagi. Itu benar. Putaran terakhir ini Pak Henry mengalah supaya kamu menang. Jadi, kalau kamu berani bertanding sekali lagi melawan Pak Henry. Hei orang Melati, Cakra, kamu gak punya malu? Gimana bisa aku gak sadar kalau kalian menyerang kakakku Chandra? Cakra, Pak Henry, sebaiknya kalian mematuhi peraturannya. Bertanding melawan Chandra gak menyebutkan berapa putarannya. Selama kita gak mau, Chandra belum menang. Dasar bajingan! Jiran, itu pikirmu? Cakra ada benarnya. Sekarang, waktu Pak Henry bicara soal peraturan. Dia nggak bilang harus berapa kali putaran. Baiklah. Ayo bertanding lagi. Tapi kali ini, taruhannya harus lebih tinggi. Oh, tawaran apa yang kamu mau? Kalau aku menang, aku mau hidupmu. Oke. Kalau aku menang, aku mau kamu berlutut sebelum bunuh diri. Beritahu aku, apa yang kita pertaruhkan hari ini? Putaran selanjutnya, kita lihat siapa yang bisa mengukir naga utuh dalam 1 menit. Nggak masalah. Pelayan, bawa kemari giok mentahnya. Baiklah, pertandingannya dimulai sekarang. Teknik ukir apa-apaan itu? Dia terlihat nggak pernah belajar ngikir. Dibanding teknik Pak Henry, nggak ada apa-apanya. Apa maksudmu? Ukiran Kak Chandra itu 100 kali lebih bagus daripada punya orang Melati itu. Bahkan kalau nggak bagus, Henry itu sudah kalah dari Chandra 1 kali. Kamu... Aku sudah selesai. Naga yang diukir Pak Henry sempurna. Bagus sekali bentuknya. Naga Henry terlihat sangat nyata. Dia ukir sangat bagus. Chandra, kamu kalah. Tidak. Pemenangnya adalah aku. Naga yang diukir Kak Chandra membuatku seperti mau menyembahnya. Benar. Kalau naga Henry ibarat patung dewa, naga yang diukir Chandra itu naga surgawi yang punya jiwa dan siap terbang ke langit. Mana mungkin? Mana bisa Chandra mengukir naga surgawi? Naganya terlihat seperti mau terbang. Tingkat kalian ini didapat dari waktu yang lama. Sudah ku bilang, orang Melati. Orang Melati, apa masih mau berkompetisi denganku sekarang? Henry, gak peduli berapa kali kita bertarung, kamu gak punya kesempatan menang. Karena kami gak akan kalah. Benar! Pikirmu orang Melati sudah kalah? Pikirmu orang Melati sudah kalah? Kamulah yang kalah. Henry, apa kamu berniat membunuh agar mereka diam? Pintar. Selama aku membunuhmu, yang kalah bukan aku, Henry, dari kerajaan Melati. Gak akan jadi kalah. Cakra, lawan mereka. Bunuh mereka. Baiklah, Pak Henry. Masukkan, tangkap mereka. Berhenti! Kalau kamu berani menyentuhku, keluargaku gak akan membiarkanmu. Nona yang terhormat, kalau kamu mati, orang dari keluargamu cuma akan berpikir kalau putri kepala desa Maggie yang membunuhmu. Alasannya gampang, karena pria. Kamu berani? Kenapa enggak? Tangkap dia. Orang Melati, idemu bagus. Sayangnya beberapa bawahanmu ini gampang dikalahkan. Beritahu aku, apa yang harus kulakukan padamu? Aku nggak nyangka bakalan ada master di desa kecil ini. Chandra, kamu gila? Pak Henry, duta besar pertukaran budaya yang ditunjuk untuk asosiasi kerajaan Melati. Dia mengontrol setengah dari sumber daya pertukaran giok di Diansari. Kalau menyentuhnya, kamu gila. Itu benar. Chandra, kalau berani membunuh Pak Henry, kamu mau kami dikubur denganmu? Gak masuk akal. Chandra, kamu akan menyesal kalau membunuhku.
Orang Melati memang jahat. Mereka yang memulai pertengkaran dan sekarang mereka kalah malah mengancam kami. Kamu pintar kali ini. Ayo. Henry, kalau kubiarkan kamu pergi, akulah yang akan menyesal. Kamu. Chandra, kamu berani membunuh Pak Henry, orang gila. Sekarang giliranmu. Giliranmu. Keluarga Sendermu telah berpihak ke kerajaan Melati. Berapa banyak hal keji yang sudah kau lakukan untuk melukai orangmu sendiri dan kepentingan bangsa kita. Kamu seperti anjing untuk orang Melati, kan? Hari ini aku beritahu kamu, kalau kamu juga harus bayar harga. Selamatkan aku, Chandra. Kalau berani bunuh anakku, akan kubunuh juga Juju. Kau berani? Chandra, jangan khawatirkan aku, bunuh dia. Kita lihat saja. Chandra, aku ulangi. Lepaskan anakku. Oke. Kuhitung sampai 3. Kita lepaskan bersamaan. 1, 2, 3. Juju, kamu gak apa-apa. Anakku, kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Ayah gimana? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah! 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 Kamu... Ayah, ini bukan salahku. Kamu mengajariku. Kamu yang kasih tahu aku kalau hidupku lebih penting. Aku cuma mau hidup. Ini salah Chandra. Chandra yang memaksamu mati. Chandra! Cakra. Bahkan ayahmu sendiri bisa jadi macan yang gak makan anaknya. Gak kusangka kamu lebih jahat dari ayahmu. Gunakan dia sebagai tameng. Kamu yang membunuhnya. Omong kosong. Chandra, kamu cuma penjual kecil-kecilan. Kenapa kamu mengajariku? Hah? Aku tuan muda tertua keluarga Sender. Aku nomor 1 di Diansari. Aku nomor 1. Pak Chandra, apa kamu butuh bantuanku? Gak usah khawatirkan dia. Semuanya pasti akan dapat karma. Dia gak bisa kabur. Chandra, kalau aku gak balas dendam, aku bukan pria. Akan kubalaskan dendamku. Akan kubuat kamu menyesal. Kenapa kalian lihat aku? Aku nggak tahu apa-apa. Oh iya, Bibi sudah masak untuk makan malam dan nunggu kita di rumah. Ayo. Paman Coki. Juju, aku nggak bisa atur manajemen bisnis giok desa Megi. Aku cuma pemilik toko kecil. Aku nggak bisa urus bisnis besar. Lagi pula ratusan orang bergantung pada ini untuk keberlangsungan hidupnya. Aku beneran nggak bisa. Oh, Chandra, benihmu sudah disebar di seluruh jalan. Kalau kamu sembunyi jadi pemilik toko kecil, gimana bisa tuh dianggap benar? Selain itu, orang akan bilang kalau desa Megi gak tahu gimana menghargai bakat. Tapi aku cuma orang biasa, gak bisa mengelola desa. Orang yang bisnis giok di desa ini sudah lakukan itu berabad-abad, atau seenggaknya puluhan tahun. Aku punya masa lalu yang suram. Aku gak bisa. Chandra, tunggu dulu. Chandra, kemampuanmu jelas bagi semua orang. Gak akan ada yang gak setuju. Lagian, aku di sini kan. Aku akan membantumu. Kalau gak percaya, tanya semua orang. Mereka juga akan bantu, iya kan? Iya Pak Chandra, kami akan bersedia. Kamu membantu kami bebas dari penjahat dari keluarga Sender. Kami percaya padamu. Ayo lakukan. Pak Chandra, pencapaianmu yang luar biasa sudah tersebar di seluruh Diansari. Beberapa desa lain iri pada kami. Kami bersedia membiarkanmu mengurus bisnis giok desa kami. Iya, ayolah lakukan saja. Jangan takut. Chandra, aku paham sama yang kamu pikirkan. Tapi kuharap kamu bisa lupakan masa lalu dan berani menjalani masa depan. Sekarang waktunya untuk melangkah. Gak peduli apapun, Bibi akan selalu menemani dan mendukungmu. Benar?
Kak Chandra, aku juga akan selalu mendukung kamu. Iya Pak Chandra, seluruh industri giok kami akan mendukungmu secara penuh. Iya. Kalau gitu, akan kuurus. Tapi cuma sementara. Kamu tahu, aku orang yang takut sama masalah. Waktu Juju bisa berdiri di atas kakinya sendiri, akan kuserahkan kembali ke dia. Bagus. Syukurlah. Karena gambarannya sudah diputuskan, haruskah kita jadwalkan pernikahanmu dan Juju? Kurasa bulan depan tanggal 8. Itu hari yang baik. Benar tuh, bulan depan tanggal 8 tuh hari yang baik. Iya, langsung saja aku bos. setuju. Iya, benar. Aku Kenapa? Kamu gak mau? mau. Kak Chandra harus jadi milikku. Sepertinya harus kuhubungi ayahku untuk menyetujui kemauanku. Kak Chandra terlihat seperti tunangan jenius judi batu yang dikenalkan ayah ke aku. Aduh, Juju kita yang pemberani. Sekarang malu-malu. Enggak, aku cuma sangat senang karena bisa menikahi Chandra. Cuacanya sangat bagus hari ini, kuharap gak akan ada masalah. Gak usah khawatir, tunggulah di sini dengan tenang sampai keponakanku menjemput, oke? Aku senang belum terlambat. Pulang ke rumah ini sungguh merepotkan dan jauh pula. Hampir aja rencanaku rusak. Baiklah, akan kulakukan sekarang. Hei, Anita kembali tepat waktu untuk pernikahan Chandra dan Juju. Di mana Kak Chandra? Aku mau ketemu dia. Dia sama Susi sekarang mungkin di jalan untuk menjemput pengantin. Kak Chandra, kamu harus tunggu aku. Terima kasih. Tunggu dulu. Shile, aku barusan menikah. Nggak perlu buat keributan besar kan? Gimana bisa? Kamu ini kan sekarang selebriti di Diansari. Gimana kalau seseorang cari masalah di pernikahanmu? Nggak boleh sampai terjadi kan? Kak Chandra? Anita, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu kembali ke utara? Kebetulan banget, kamu kembali hari ini. Pas di hari pernikahanku. Kak Chandra, kamu gak bisa menikahi Juju. Anita, jangan jadi pengganggu. Aku bukan pengganggu. Aku lari dari perjodohanku untuk datang ke sini. Dan juga, Kak Chandra, aku bertemu kamu di sini dan jatuh cinta padamu. Dan ayahku sudah mengonfirmasi hal itu. Kalau kamu adalah tunanganku, apa kamu tahu betapa bahagianya aku waktu aku tahu? Tunggu dulu. Apa katamu? Aku tunanganmu. Gimana bisa aku nggak tahu? Chandra tunangannya Anita. Aku harus kasih tahu Nona. Nona, ada yang salah. Apa? Jangan khawatir, pelan-pelan saja. Apa sesuatu terjadi? Iya, Anita menghentikan Pak Chandra dan juga bilang kalau Pak Chandra tunangannya. Apa? Ayo kita lihat ke sana. Jangan buru-buru. Hati-hati. Kak Chandra, kamu cuma boleh menikahiku. Dengarkan Anita. Chandra, apa yang terjadi? Aku sudah lama menunggumu. Juju, aku nggak mau ini terjadi. Bukannya ini situasi yang nggak diharapkan ya? Anita, aku tahu kamu suka sama Chandra. Tapi kami sebentar lagi akan menikah. Lagi pula kami sudah menyempurnakan pernikahan kami. Aku kasih tahu ya, nggak ada yang bisa merebutnya dariku. Aku nggak peduli. Mau gimana pun juga dia ini tunanganku. Aku yang akan menghabiskan malam pertama dengannya. Dia punya aku, punya aku, punya aku, punya aku, punya aku, punya aku, punya aku.